Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bangun ruang, yaitu limas. Anak-anak, yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah macam-macam limas, ciri-ciri limas, dan jaring-jaring limas. Anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan limas? Sebelumnya, kita perhatikan dulu berbagai macam benda berbentuk limas. Salah satunya adalah bentuk atap bangunan. Coba anak-anak perhatikan, atap bangunan ini berbentuk limas. Salah satu bangunan museum di luar negeri ini juga berbentuk limas. Berikutnya adalah piramida. Apakah anak-anak pernah mendengar piramida? Ini berbentuk limas. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud limas segitiga? Coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Paham anak-anak? Contoh bentuk limas segitiga. Contoh berbagai macam limas. Yang pertama, limas segitiga beraturan. Yang kedua, limas segi empat beraturan. Yang ketiga, limas segi lima beraturan. Yang keempat, limas segi enam beraturan. Bagian-bagian limas. Perhatikan anak-anak, ini adalah bangun limas. Ini adalah tinggi limas. Bagian atas, pojok bawah ini disebut titik sudut. Bagian ini disebut rusuk. Bagian ini disebut sisi tegak. Sedangkan yang bawah disebut sisi alas. Berbagai bentuk limas. Anak-anak, kalian telah mengetahui bagian-bagian dari limas. Sekarang, kalian akan mengenal bentuk-bentuk limas. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Perhatikan anak-anak. Pada gambar pertama, ini adalah limas segitiga. Karena bidang alasnya berbentuk segitiga. Gambar kedua, limas segi empat. Bidang alasnya berbentuk segi empat. Gambar ketiga, limas segi lima. Bidang alasnya berbentuk segi lima. Gambar keempat, limas segi enam. Bidang alasnya berbentuk segi enam. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu apa itu ciri-ciri limas? Mari kita perhatikan. Ciri-ciri limas segitiga. 1. Alasnya berbentuk segitiga. 2. Mempunyai 4 bidang sisi, yaitu sisi alas dan 3 sisi tegak. 3. Mempunyai 6 rusuk. 4. Mempunyai 4 titik sudut. Berikutnya, ciri-ciri limas segi empat. Perhatikan gambar di sini. Pertama, 5 titik sudut, yaitu A, B, C, D, dan T. Kedua, 5 bidang sisi.
Satu sisi alas, yaitu A, B, C, D. Sedangkan 4 lainnya sisi tegak. 3. Mempunyai 8 rusuk. 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Berikutnya ciri-ciri 5 segi 5. Perhatikan gambar 5 segi 5. Ciri-ciri yang pertama, mempunyai 6 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan T. 2. Mempunyai 6 bidang sisi. 1 sisi alas, sedangkan 5 sisi tegak. Ketiga, mempunyai 10 rusuk. Terdiri dari 5 rusuk alas dan 5 rusuk tegak. Yang berikutnya, ciri-ciri 5 segi 6. Perhatikan gambar 5 segi 6 di sini. Pertama, mempunyai 7 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, dan T. Kedua, mempunyai 7 bidang sisi. 1 sisi alas yang di bawah dan 6 sisi tegak. Ketiga, mempunyai 12 rusuk, yaitu 6 rusuk alas dan 6 rusuk tegak. Paham anak-anak? Nah sekarang, bagaimana jaring-jaring limas? Mari anak-anak kita perhatikan. Jaring-jaring limas segitiga. Anak-anak gambar sebelah kiri ini adalah gambar limas segitiga. Nah, kalau kita buka, kita akan mengetahui jaring-jaring limas segitiga seperti pada gambar di sebelah kanan. Bentuknya seperti ini. Jaring-jaring limas segi 4. Perhatikan anak-anak, gambar sebelah kiri adalah limas segi 4. Kalau bidang ini kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring limas segi 4 seperti gambar sebelah kanan. Ini adalah jaring-jaring limas segi 4. Berikutnya, jaring-jaring limas segi 5. Kita perhatikan gambar pertama, anak-anak, ini adalah limas segi 5. Gambar kedua, kalau kita buka ujungnya, maka akan mendapatkan bentuk gambar seperti ini pada gambar 3. Ini disebut jaring-jaring limas segi 5. Berikutnya, jaring-jaring limas segi 6. Ini adalah gambar limas segi 6. Kalau kita buka, maka akan mendapatkan gambar seperti pada gambar kanan. Nah, ini disebut jaring-jaring limas segi 6. Paham anak-anak? Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.